Kembali lagi bersama Ranting Sejarah, di mana kita akan membahas sejarah dan misteri yang ada di dunia. Langsung saja kita simak videonya. Bersyukur bisa bersekolah. Bersekolah di sekolah negeri sebagai seorang pribumi pada zaman kolonial, adalah hal yang patut sangat disyukuri. Walaupun menjadi sasaran diskriminasi beberapa orang-orang Belanda asli ataupun bangsawan, para pribumi sebagian besar tetap teguh dan bertahan untuk menyelesaikan pendidikan mereka walaupun banyak yang lulus hanya dari HIS atau ELS, setara SD, SMP, SMA. Kembali saya jelaskan, dulu susunan sekolahnya begini. Volksschule, sekolah rakyat di desa. 3 tahun belajar, hanya belajar baca tulis hitung. HIS, setara set khusus pribumi dan sekelasnya. Belajar selama 7 tahun. ELS, setara SD untuk golongan atas seperti keturunan Eropa, priai, bangsawan, ataupun pribumi yang mampu. Masa belajarnya sama. MULO, setara SMP, untuk lulusan HIS. Masa belajar 3 tahun HBS, setara SMP sekaligus SMA dan khusus untuk lulusan ELS. Masa 5 tahun, AMS, setara SMA, untuk lulusan MULO. Masa belajar 3 tahun, pribumi di ELS. Beberapa pribumi ataupun non-Belanda pada zaman dulu juga berusaha untuk masuk ELS. Sebagai contoh, Soekarno yang tadinya sudah sekolah di HIS bertahun-tahun, rela turun kelas kembali agar bisa masuk ELS atas kemauan ayahnya yang berusaha agar Soekarno bisa masuk ELS. W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya kita ini, menambahkan nama Rudolf, dan diakui anak angkat kakak iparnya agar bisa masuk ELS di Makassar. Beda jalur. Jalur ELS dan HBS adalah jalur tercepat untuk kelulusan jika dibanding dengan jalur HIS, MULO, dan AMS. Lulusan HBS dan AMS sama-sama bisa langsung melamar kerja, ataupun melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Belanda maupun di tanah air. Pada zaman dahulu, lulusan ELS, Volksschule, ataupun HIS yang setara SD saja sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Bahkan bisa mengubah nasib keluarganya. Diskriminasi. Pribumi yang bersekolah di ELS dan HBS adalah minoritas. Mereka diharuskan hormat pada orang Belanda. Haram hukumnya untuk membantah guru. Sekolah zaman itu juga memakai bahasa Belanda sebagai pengantar. Bahasa Belanda pada zaman itu sepenting bahasa Inggris pada zaman sekarang. Tapi, pemerintah kolonial tidak pernah mengharuskan atau memaksa pribumi untuk bisa bahasa Belanda. Lulus, disegani. Pada zaman itu, pribumi yang berhasil studi sampai universitas atau perguruan tinggi, menjadi pribumi yang sangat disegani dan dihormati. Sebab, tidak banyak pribumi yang pada saat itu berhasil ataupun melanjutkan sampai perguruan tinggi. Sekolah pada zaman itu hanya bisa dinikmati sekitar 10% penduduk saja. Pada masa itu, sulit bagi pribumi untuk bersekolah, karena dihadapi dengan kondisi. Bersyukurlah, bercermin dari pribumi pada saat itu, kita harusnya bersyukur apabila sudah mampu untuk bersekolah dan menjadi orang yang berpendidikan. Ilmu adalah harta yang tak ternilai, dan cara mencarinya adalah belajar dan berpikir. Masa depan di tangan para generasi baru, tapi apabila generasi baru menolak atau malas untuk mencari ilmu, masa depan kita bukanlah masa depan yang begitu baik. Dimanapun kalian, jadikan setiap kejadian baik atau buruk sebagai pelajaran, dan jangan pernah merasa cukup kalau soal ilmu.